mahasiswa akan mengingat pada masih banyak. Masih wajib. Baik, materi kita mungkin di kelas ini yang masuk sebenarnya lebih mudah. Jadi untuk hari ini kita akan mengulas kembali materi tentang puisi di bab 4. Ada yang pernah membaca puisi? Ada. Apa itu yang dimaksud dengan puisi? Kelas? Puisi adalah suatu karya sastra. Baik, terima kasih kepada kelas. Ada yang lain yang bisa memberikan pendapatnya sama kita semua tentang apa itu yang dimaksud dengan puisi? Cornelius? Baik, silakan. Puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan perasaan, pikiran atau pengalaman dengan bahasa yang mudah, padat, dan penuh makna. Biasanya menggunakan rima, irama, serta gaya bahasa yang khas. Ya, terima kasih. Tolong apresiasi. Nah, baik, seperti yang dikatakan teman kalian tadi, puisi adalah sebuah bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa secara kreatif untuk menyampaikan pesan, perasaan, gagasan, atau pengalaman melalui ritme, suara, makna, dan citra. Nah, puisi ini seringkali digunakan untuk menyampaikan sebuah perasaan. Misalnya ketika seseorang sedang mengalami kebahagiaan, maka untuk menyalurkan kebahagiaannya tersebut, dia akan membuat kata-kata. Namun bukan hanya sekedar membuat kata-kata saja, dia melakukan pemilihan diksi supaya kata-kata tersebut bisa mewakilkan atau bisa menyampaikan perasaan yang dirasakannya itu secara sempurna. Nah, dalam puisi ini juga mestinya terdapat ritme. Ritme ini merupakan intonasi dalam sebuah puisi. Tentunya kalau sebuah puisi tanpa menggunakan ritme, maka puisi tersebut bisa dikatakan hanya sebuah bacaan biasa. Mengapa demikian? Ketika sebuah puisi tersebut tidak memiliki ritme, maka otomatis para pendengar tidak memiliki ketertarikan. Karena ketika dia membaca teks tersebut, dia merasa bahwa teks tersebut tidak ada yang menarik karena tidak mempunyai ritme. Ritme ini merupakan, maka di situ terdapat ritme yang halus. Jika dibaca seperti biasa, ketika senja mulai datang, maka itu tidak terdengar menarik. Makanya semua puisi harus mempunyai ritme. Kemudian suara tentunya. Ketika sebuah puisi itu dibacakan, pastinya harus menggunakan suara karena tujuannya yaitu untuk diperdengarkan kepada para audiens. Kemudian makna. Pastinya sebuah karya sastra puisi ini harus mempunyai makna. Karena dengan adanya makna, para pendengar atau audiens bisa mengerti apa pesan moral yang kita sampaikan di dalam puisi kita tersebut. Makna ini bisa mencakup tentang etika, pendidikan, karakter, dan sebagainya. Kemudian citra. Citra ini merupakan pencitraan ataupun penghayatan tentang bahasa. Ketika sebuah puisi itu dibuat dengan citra, maka puisi itu akan terlihat menarik. Kemudian di sini ada juga definisi puisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait.
Nah, di dalam kemudian matra. Matra ini merupakan gaya bahasa yang digunakan di dalam sebuah puisi tersebut. Misalnya seperti begini. Di dalam puisi tersebut, kita sering melihat bahwa kata-kata yang digunakan terlalu melebih-lebihkan ataupun bisa membandingkan. Nah, contoh gaya bahasa yang melebih-lebihkan di dalam puisi tersebut, misalnya seperti ini. Wajahmu terlihat begitu cerah seperti mentari. Tentunya bahasa ataupun kalimat yang digunakan dalam puisi tersebut melebih-lebihkan. Mana ada wajah seseorang yang cerahnya seperti mentari. Untuk membuat puisi itu terlihat menarik dan tidak monoton. Pastinya ketika seseorang menggunakan gaya bahasa seperti yang telah Bapak sampaikan tadi berlebihan, maka para pembaca akan tertarik untuk membaca lebih lanjut puisi tersebut. Nah, kemudian penyusunan puisi ini harus disesuaikan dengan larik dan bait. Nah, larik ini merupakan baris yang kalimat di puisi. Dan kemudian sedangkan bait yaitu kumpulan baris-baris puisi yang biasanya itu terdiri 4 baris setiap baitnya. Baik, kemudian di sini terdapat beberapa jenis puisi. Jenis puisi ini secara umum terbagi menjadi 2 atau diklasifikasikan menjadi 2 bagian. Ini merupakan pengalaman hidup atau tentang kehidupan seseorang. Di puisi ini penulis bisa menceritakan atau membuat puisi tentang pengalaman hidupnya. Misalnya bagaimana alurnya dia mendapatkan atau mengejar karirnya menjadi seorang guru. Nah, di dalam balada ini yang harus diperhatikan yaitu bagaimana supaya dari awal puisi tersebut sampai akhir terjadi keselarasan ataupun saling terkait antara bait-bait yang dibuat oleh penulis. Kemudian elegi. Elegi ini merupakan puisi yang temanya tentang kesedihan. Misalnya, ketika seseorang mengalami kesedihan, misalnya ditinggalkan oleh orang tuanya untuk selamanya, maka untuk menyampaikan kesedihan tersebut dia akan membuat sebuah puisi dalam bentuk elegi untuk menyampaikan kesedihan tersebut. Kemudian yang ketiga, sebuah jenis puisi yang isinya adalah sebuah penghargaan kepada seseorang yang berjasa. Misalnya, kita membuat puisi yang jenisnya ode tentang rasa terima kasih kita kepada seorang guru yang sudah berharga, yang telah melakukan ataupun memberikan perannya di dalam karir kita. Nah, kemudian epigram. Epigram ini merupakan jenis puisi yang berisi tentang nasihat. Jadi dalam epigram ini penulis akan memfokuskan setiap bait-baitnya, setiap barisnya untuk memberikan nasihat kepada para pembaca. Kemudian romansa. Mungkin puisi yang satu ini tidak asing lagi bagi kalian semua. Namun di dalam romansa ini tidak diharuskan isinya merupakan rasa cinta kita kepada seseorang ataupun harus pacar kita. Nah, bisa juga dalam romansa ini kita menyampaikan rasa cinta kita kepada orang tua kita
orang-orang terdekat kita, sahabat, teman, dan sebagainya. Terakhir, yaitu satire. Satire ini merupakan jenis puisi yang mengambil sebuah tema ataupun topik tentang peristiwa bencana alam yang pernah terjadi. Maka di dalam puisi tersebut dia menceritakan bagaimana kesedihan yang dialami ataupun yang terjadi ketika bencana alam tersebut. Contohnya seperti lagu yang diciptakan oleh Edi dari Age yang berjudul Berikan Kepada Kau. Nah, lagu tersebut bisa juga diubah menjadi puisi karena lagu tersebut setiap liriknya menceritakan bagaimana kesedihan tentang bencana alam yang mereka alami. Kemudian jenis puisi berdasarkan bentuk. Di sini terdapat 3 jenis. Yang pertama puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Puisi lama ini merupakan puisi yang setiap baitnya, setiap barisnya terikat oleh aturan-aturan kebahasaan. Misalnya seperti dalam sebuah bait terdapat beberapa baris itu ditentukan. Kemudian dalam puisi lama ini terdapat beberapa jenis lagi, misalnya seperti legenda, matra, dan yang paling sering kita kenal yaitu pantun. Dalam puisi lama ini termasuk salah satunya pantun. Nah, tentunya dalam sebuah pantun itu kita pernah melihatnya ataupun pernah membacanya. Bahkan di sini kita pernah membuatnya. Puisi yang sudah mulai tidak memperhatikan tentang aturan-aturan seperti yang diterapkan pada puisi lama tadi. Nah, di dalam puisi baru ini, ketika seseorang ingin menuliskan atau membuat sebuah puisi, dia tidak perlu memperhatikan bagaimana tentang barisnya, tidak diperhatikan lagi. Maksudnya dalam puisi kontemporer ini, seorang penulis diberi kebebasan untuk menyampaikan puisi atau perasaan yang ingin disampaikannya tanpa memperhatikan aturan-aturan lain. Selanjutnya yaitu unsur-unsur puisi. Menurut Waluyo, struktur puisi terdiri dari diksi, pengimajian, kata konkret, bahasa figuratif atau gaya bahasa, dan tipografi. Menurut Waluyo ini terdapat beberapa struktur puisi yang telah disampaikannya atau menurut pendapatnya. Yang pertama yaitu diksi. Ada yang tahu apa itu diksi? Baik, diksi ini adalah pemilihan kata. Di dalam sebuah puisi sangat diperlukan pemilihan kata atau diksi. Karena dengan melakukan pemilihan kata, puisi tersebut akan lebih menarik ataupun lebih menjelaskan tentang apa atau pesan akan mengalami ataupun terjadinya kesalahan pemahaman pada kata tersebut. Misalnya kata bisa. Kata bisa itu terdapat 2 makna. Yang pertama yaitu bisa atau mampu melakukan sesuatu. Kemudian makna keduanya yaitu bisa yang merupakan racun dari seekor ular. Jadi ketika seseorang membuat puisi, dia harus melakukan pemilihan kata yang benar, meskipun secara tidak langsung dia merasakan bagaimana suasana yang diceritakan di dalam puisi tersebut. Misalnya seperti